Wanita cantik zaman kuno harus berkompetisi bermain piano dengan utusan asing. Namun, piano tidak pernah dilihat oleh orang-orang zaman kuno. Bagaimana mungkin mereka bisa memainkannya? Semua orang menunggu untuk melihat lelucon wanita itu. Bahkan kaisar pun meragukannya. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan dihina dengan sangat. Rindu yang melintasi waktu dan ruang. Bermain dengan lincah di antara jari-jarinya. Suara piano yang merdu dan permainan yang anggun. Membuat semua orang dihadirin bertepuk tangan untuknya. Bahkan kaisar sangat menghargainya. Mereka tidak tahu bahwa wanita itu datang dari masa kini. Ternyata baru-baru ini, Selir ingin naik pangkat menjadi permaisuri. Maka dia memfitnah keluarga permaisuri sebagai pengkhianat negara. Tidak hanya memaksa ayahnya mati, tetapi juga menyuruh orang membunuh ibunya, agar permaisuri tidak pernah bisa bangkit kembali. Selir jahat itu meninggalkan bekas tanda budak di tubuhnya. Setelah dia disiksa sampai tak bernyawa, dia langsung dibuang di tempat pemakaman liar. Sementara itu, Ratu Mode abad ke-21 sedang menerima penghargaan. Tidak disangka, saat dia sedang bahagia menerima ucapan selamat dari penggemarnya. Namun, dia ditikam mati oleh wanita yang iri padanya. Kemudian, dalam sekejap dia tiba-tiba terlahir kembali di zaman kuno. Di tubuh permaisuri yang dibunuh secara salah. Setelah membaca ingatan pemilik sebelumnya, dia berniat untuk membantu permaisuri menyelidiki kebenaran. Membalas dendam. Setelah bersembunyi selama beberapa waktu, wanita itu menghilangkan tanda lahir di wajahnya. Berubah menjadi seorang wanita cantik yang menawan. Mengganti nama dan menjadi seorang peserta seleksi istana. Namun, pada hari pertama seleksi, wanita itu mengalami intimidasi. Selir yang datang untuk memilih melihat penampilannya yang bagus. Takut dia akan merebut kasih sayang kaisar. Bahkan memerintahkan Lipin untuk mencari cara agar wanita itu diusir. Namun, mengusirnya membutuhkan alasan yang sah. Lipin melihatnya berpakaian miskin. Mengira dia tidak bisa membaca beberapa karakter. Maka dia langsung memintanya untuk membuat puisi. Berencana mengusirnya dari istana dengan alasan kekurangan pengetahuan. Namun, bagi wanita modern ini adalah hal yang mudah. Dia langsung menghafal puisi Sudongpo. Mengejutkan Selir yang baru saja mengejeknya. Namun, Lipin tetap tidak mau mengalah. Dia tetap bersikeras untuk mengusirnya. Tapi tak disangka, puisi wanita itu didengar oleh kaisar. Kaisar sangat menghargai bakatnya. Dia dengan penuh semangat meminta wanita itu mengikutinya. Untuk menghadiri jamuan negara menyambut utusan asing. Hal ini membuat Lipin merasa cemburu. Dia bahkan tidak ingin membiarkan wanita itu lepas begitu saja. Maka dia pergi ke tempat tinggalnya. Dengan sengaja menuangkan bedak dan lipstiknya. Memotong bajunya menjadi hancur. Ingin membuatnya malu di pesta negara. Namun wanita ini tidak peduli. Sebagai ratu mode modern di kehidupan sebelumnya, merancang pakaian dan gaya bukanlah hal yang sulit baginya. Di sisi lain, pesta negara sudah dimulai. Utusan asing mulai menggertak begitu mereka datang. Mereka menyiapkan meja biliar. Ingin berlatih dengan orang-orang dari negara Daxia. Orang-orang dari negara Daxia belum pernah melihat ini sebelumnya. Semua orang takut membuat malu. Tidak ada yang menanggapi pertempuran. Lipin melihat kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Namun malah membuat aib di depan semua orang. Sekarang tidak ada yang berani mencoba lagi. Melihat utusan yang sombong, kaisar sangat marah. Pada saat itu, wanita ini tiba-tiba muncul dengan pakaian modern. Kamu siapa? Kamu Kinceng. Aku pikir Daxia tidak memiliki wanita cantik. Sampai aku melihat gadis ini. Jauh lebih cantik daripada bawahan saya yang kalah. Jauh lebih cantik. Gadis kecil ini. Apakah dia dengan sengaja membuatku malu? Wanita ini memohon kepada kaisar untuk membiarkannya bertarung. Lipin di samping merasa tidak senang melihatnya. Untuk membuatnya tunduk dan patuh, wanita itu bertaruh dengannya di tempat. Jika dia menang, maka kaisar akan menurunkan Lipin menjadi warga biasa. Jika dia kalah, maka dia akan membiarkannya mengurusnya. Lipin tidak percaya wanita bisa menang. Dia dengan senang hati menyetujuinya. Tanpa dia sadari, dia akan menyesali keputusannya segera. Gadis cantik. Keadaan seperti ini, bahkan jika Tuhan datang, tidak akan bisa mengubahnya. Tidak selalu begitu. Berpura-pura. Baiklah. Ada sedikit kemampuan, tapi dibandingkan dengan pangeran ini, masih jauh ketinggalan. Hanya keberuntungan saja. Bola berikutnya pasti tidak akan masuk. Lipin, pada akhirnya, di pihak mana kamu berdiri? Kamu sangat berharap aku kalah. Hanya satu bola masuk saja. Kamu sedang memamerkan apa sih? Masih ada begitu banyak bola di atas meja ini. Kamu harus memasukkan semuanya sekaligus. Agar tidak membuat kita, dinasti Xia, malu. Kehilangan muka. Bagaimana kamu bisa tahu? Saya tidak bisa memukul semuanya dengan satu pukulan. Hanya mulut yang keras di seluruh tubuhku. Kaisar. Karena dia begitu yakin. Putaran ini. Bagaimana jika kita menambahkan sedikit kegembiraan? Jika kita menang. 8 provinsi Anyun. Akan menjadi milik negara kita, Mickey. Pangeran George. Usulan ini tidak ada artinya. Bagaimana jika kita mengubahnya? Bagaimana? Oh, bagaimana kamu ingin mengubahnya? Di meja ini sekarang. 6 bola tersisa. Jika saya bisa memasukkan 4 bola berturut-turut, maka 8 provinsi Anyun akan tetap menjadi wilayah besar Xia. Jika kamu tidak bisa memasukkan bola berturut-turut,
maka tentu saja akan menjadi milik negara Miki. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Jika kamu bisa, kamu yang main. Mudah bicara saat berdiri. Kamu, menarik. Setelah 4 bola, setiap kali memasukkan 1 bola, negara Miki akan menyerahkan 10 mil wilayah kepada kita. Pangeran George, apakah kamu berani atau tidak? Kenapa aku tidak berani? Kamu kinceng. Jika kamu kalah, maka gunakan nyawamu. Untuk rakyat 8 provinsi Anyun. Berikan penjelasan. Sejak berdirinya dinasti Daxia, belum pernah ada presiden pemotongan kota. Tidak terduga sekarang ini. Hancur di tanganmu, wanita ini. Benar-benar malapetaka bagi negara ini. Kalian benar-benar pandai membangkitkan semangat orang lain. Kamu, seorang wanita pemula dalam bermain biliar. Dengan apa kamu bisa dibandingkan dengan Pangeran George? Kasihanlah 200.000 penduduk negara kita. Awalnya bisa dihindari kecelakaan ini. Karena dirimu ini. Wanita yang berbicara sembrono. Sudah cukup berisik. Baik, luar biasa. Ini tidak mungkin. Pangeran George, apakah kamu ingin curang? Wilayah seluas 20 mil ini akan menjadi milik kita, negara kita. Tidak mungkin. 3 bola ini, meskipun Tuhan datang, tidak mungkin semuanya masuk. Pangeran George, kamu ingin selingkuh? Apakah kamu curang? Benar-benar lucu. Pangeran George, pertandingan kita, apakah kita masih melanjutkan? Tentu saja kita harus melanjutkan. Pangeran George, apakah kamu ingin berbuat curang? Apakah kamu berpikir aku pasti tidak bisa masukkan bola ini? Pasti tidak bisa masuk. Tuhan berpihak padaku. Mungkin akan membuatmu kecewa. Hahaha. Kamu mau apa? Kamu tidak memasukkan bola. Mengapa saya disalahkan? Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menang sekarang. Kamu kinceng. Apa yang salah denganmu? Kaisar. Itu Li Bin. Tadi kamu menggelengkan mataku dengan cermin. Aku tidak berhasil mencetak gol. Aku tahu kamu punya pendapat tentangku. Tapi ini menyangkut harga diri Dacia. Kamu tidak boleh main-main seperti ini. Kamu. Baiklah. Giliran Pangeran George. Lanjutkan. Kaisar. Memasukkan bola ini ke dalam negara Miki. Dan juga 8 provinsi Anyun. Jika Nona Ye memasukkan bola ini ke dalam, kami akan menyerahkan 20 mil wilayah. Dan penghormatan 3 kali lipat. Bagaimana? Baik, kami setuju. Apa? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu sedang melakukan apa? Jangan khawatir. Bola ini tidak semudah yang kamu bayangkan. Baik, Kaisar. Semoga kamu tidak menyesal. Selesai. Benar-benar menyebalkan. 8 provinsi Anyun. Negara Miki. Terima kasih. Pangeran George, giliranku. Baiklah. Giliran saya sekarang, Pangeran George. 20 mil tanahmu. Dan penghormatan 3 kali lipat. Saya hanya menerima dengan senang hati. Nona, mengapa kamu tidak meminta hadiah dari Kaisar? Semakin tidak aktif meminta, semakin baik hadiah yang diperoleh. Apa artinya ini? Ini disebut psikologi. Psikologi. Nona, kita sedang menunggu apa? Dia datang. Ye Qinceng menerima perintah. Ye Qinceng karena penampilannya yang luar biasa di jamuan negara. Dianugerahi sebagai Guiren. Terima kasih, Kaisar. Nona, kamu sangat hebat. Ini baru hari pertama masuk istana. Tiba-tiba menjadi Guiren. Tujuanku adalah tahta permaisuri yang dulu milikku. Xiao Tao akan selalu mendukung Nona. Asalkan itu yang Nona inginkan. Bahkan jika Xiao Tao pergi, juga akan membantu gadis itu mendapatkan. Gadis bodoh, kali ini kita kembali. Kita harus hidup dengan bahagia. Aku akan melindungimu dengan baik. Hormat kepada Kaisar. Tidak perlu, tidak perlu. Kaisar, urusan ini diserahkan kepada Guiren. Pasti tidak ada masalah. Aku sangat setuju. Berani bertanya, apa yang Kaisar maksud? Setelah 1 bulan ini, itu adalah ulang tahun Ratu Ibu. Saya harap, kamu dapat menghasilkan uang dengan kemampuanmu sendiri. Mendapatkan uang perak. Mengatur pesta ulang tahun untuk Ratu. Adik perempuan. Baru saja kami menghitung. Diperlukan sekitar 100.000 keping emas. Namun dengan kecerdasan adik perempuan, seharusnya tidak ada masalah. 100.000 keping. Bagaimana dengan keuangan negara? Nyonya Ye sangat kesulitan. Saya, Kaisar. Pasti tidak ada masalah, adik perempuan. Bagaimana menurut Nyonya Ye?
Terima kasih atas kepercayaan Kaisar. Baik. Namun kakak ingin mengingatkanmu. Jika tidak berhasil, itu adalah pengkhianatan terhadap Kaisar. Bisa kehilangan nyawa. 100.000 keping emas. Aku ingin melihat bagaimana kamu menanganinya. Kamu melakukannya dengan sengaja. Benar. Bagaimana bisa kamu menonjol di depan ratu? Bagaimana mungkin giliranmu? Kamu begitu yakin? Aku tidak bisa menghasilkan 100.000 keping. Jangan bicara tentang 100.000 keping ini. Bahkan 100 keping pun tidak bisa kamu atasi. Hanya 100.000 keping. Dengan mudah. Benar-benar sombong. Jika kamu benar-benar berbakat seperti itu, mengapa kamu masih hidup dalam kemiskinan seperti ini? Biaya perjalanan ke ibu kota juga dipinjam, bukan? Saya juga tidak tahu siapa yang memberimu keberanian itu. Tentu saja diberikan oleh Liang Jingru. Apa? Kamu berusaha keras. Ingin membuatku malu di depan permaisuri. Rencana licik ini mungkin akan gagal. Jika kamu tidak bisa mengumpulkan 100.000 koin ini, aku pasti akan melaporkanmu ke Kaisar. Mengadukanmu. Tidak ada yang bisa melindungimu saat itu. Jadi, tidak perlu repot-repot. Aku pasti bisa melakukannya. Saya menasihati Anda. Belajar dengan baik baru-baru ini. Bagaimana cara memohon ampun? Tidak perlu. Baiklah, kita lihat saja. Kamu siapa? Minuman anggur istana. 108 gelas. Aduh. Anda juga melakukan perjalanan melintasi waktu. Memang tadi aku melihatmu di aula besar. Lihat, kamu juga bisa bermain biliar. Bisa main piano lagi. Aku tahu kamu adalah teman sejawat. Bagus sekali. Kenapa kamu menangis? Teman sejawat bertemu teman sejawat. Air mata mengalir di kedua mata. Sudahlah, jangan menangis lagi. Ketika orang lain melihatnya, mereka mengira saya menindas Anda. Sekarang kamu adalah orang yang disukai Kaisar. Saya tidak ingin dipenggal secara tiba-tiba. Barusan saya dengar Anda bertaruh dengan Wu Guifei. Katanya ingin menghasilkan 100.000 koin dalam sebulan. Wu Guifei ini, sepertinya bukan orang baik-baik. Pasti punya niat jahat. Dia berencana untuk menyakiti Anda. Saya punya masalah dengan Wu Guifei itu. Masih banyak lagi. Jadi apa yang kamu ingin lakukan? Mengadakan pertunjukan Victoria's Secret. Apa? Nona, apa yang ingin kita lakukan? Menjual pakaian. Nona, itu adalah 100.000 koin emas. Dengan menjual pakaian. Sampai kapan kita harus menjualnya? Apa yang ingin saya jual? Bukan pakaian biasa, tapi barang mewah. Apa itu barang mewah? Bagaimana rencanamu? Dewasa ini, saya hanya butuh 1 minggu untuk mengubah merek kecil menjadi merek internasional. Di sini, saya hanya perlu sedikit trik. Itu bukan hal yang mudah. Hebat, Ratu Mode, Ratu Biliar, Ratu Piano. Sekarang dia adalah Ratu Pemasaran. Kamu juga terlalu hebat. Meskipun Xiao Tao tidak mengerti, tapi Xiao Tao percaya pada Nyonya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama, kita harus menciptakan kegemparan.